cabang ilmu sosial yang berfokus pada kajian tentang masyarakat, termasuk kehidupan sosial, pola interaksi antar individu dan kelompok, serta berbagai permasalahan sosial yang muncul di dalamnya. Sebagai ilmu yang mempelajari struktur dan dinamika sosial, sosiologi berperan dalam memahami bagaimana individu saling berinteraksi, kelompok sosial terbentuk, serta fenomena sosial berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini tidak hanya membantu dalam menganalisis fenomena sosial, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan solusi untuk berbagai permasalahan sosial. Seperti ketimpangan sosial, perubahan sosial, dan konflik dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis, sosiologi memungkinkan kita untuk memahami pola-pola sosial yang ada serta dampaknya terhadap kehidupan manusia secara keseluruhan. Secara lebih mendalam, aspek sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dapat dijelaskan melalui beberapa karakteristik berikut. Dikategorikan sebagai ilmu sosial karena fokus kajiannya adalah masyarakat dan berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Ilmu ini mempelajari bagaimana manusia hidup dalam kelompok, bagaimana mereka berinteraksi, serta bagaimana budaya, norma, dan nilai sosial terbentuk dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sosiologi juga membahas berbagai institusi sosial seperti keluarga, pendidikan, ekonomi, agama, dan pemerintahan. Studi terhadap institusi-institusi ini membantu dalam memahami bagaimana struktur sosial berfungsi dan bagaimana individu menyesuaikan diri dalam sistem sosial yang ada. Skip. Ayo ke kantin. Guys, kita beli baju Korea yang handbook itu yang dari Korea itu loh. Gimana tuh? Kita kasih paham. Nah benar, kita harus beli karena baju budaya Indonesia itu tidak terlalu estetik, tapi budaya luar itu bagus-bagus ya, estetik juga ya kan. Iya. Itu tuh nggak boleh begitu, malah memperdulikan budaya luar atau negara. Biasanya kalian tuh memperdulikan budaya sendiri itu kan kalian pasti belum pelajari lebih lanjut. Coba pelajari lebih lanjut, pasti kalian pasti akan tahu. Juga sih kan budaya kita kan belum mempelajari. Nah, jadinya ayo kita pelajarin aja. Setuju nggak? Setuju. Kan memakai pakaian sambil dari pasar juga. Kalian juga bersorak dan juga beragam jenisnya juga. Kayak jahitannya juga berserah kayak menggambarkan kepulauan negara Indonesia. Iya. Kalau menurut saya sih DPR itu ya jelas mewakili rakyat. Kan mereka dipilih lewat pemilu, bukan ditunjuk oleh sembarangan pemerintah atau sembarangan orang. Artinya rakyat punya hak pilih. Siapa yang dipilih itulah wakil DPR-nya. Kalau ada anggota DPR yang dianggap nggak pas, ya sebenarnya itu juga pilihannya rakyatnya sendiri. Betul banget. Selain itu DPR punya fungsi bikin undang-undang. Nah, undang ini kan penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Misalnya soal pendidikan,
kesehatan ataupun lapangan kerja. Kalau nggak ada DPR, aturan mungkin bakal ditentukan sepihak sama pemerintah saja. Jadi dengan DPR, rakyat tetap masuk ke proses pembuatan aturan. Aku tambahin ya, DPR itu juga punya fungsi mengawasi pemerintah. Jadi kalau pemerintah bikin kebijakan yang merugikan rakyat, DPR bisa menolak atau mengkritik. Itu kan untuk perlindungan buat kita. Memang masih banyak kekurangan, tapi tanpa DPR, posisi rakyat bisa jauh lebih lemah. Tapi kenyataannya di lapangan beda loh. Banyak anggota DPR yang setelah duduk di kursi empuk malah lupa janji-janji kampanyenya. Mereka lebih sering mentingin kepentingan partainya daripada kebutuhan rakyat. Jadi meskipun dipilih lewat pemilu, hasilnya belum tentu suara rakyat benar-benar dibawa ke sana. Nah, aku setuju. Apalagi kita sering dengar kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR. Kalau memang benar-benar wakili rakyat, seharusnya mereka menjaga amanah, bukannya malah menyalahgunakan jabatan. Justru hal ini bikin kepercayaan masyarakat makin turun. Banyak orang jadi mikir, untuk apa kita pilih wakil rakyat kalau ujung-ujungnya mereka sibuk memperkaya diri. Dan jangan lupa, rakyat biasanya cuma dilibatkan saat pemilu aja. Setelah itu, jarang banget ada anggota DPR yang turun langsung ke masyarakat buat dengerin masalah rakyat kecil. Banyak kebijakan yang mereka buat terasa Aku ngerti sih kekhawatiran kalian, tapi menurutku jangan semua anggota DPR dipukul rata. Ada kok yang benar-benar kerja serius, turun ke daerah, dengerin aspirasi dan memperjuangkan rakyat untuk semuanya. Iya, kasus korupsi memang bikin cerita DPR jelek. Tapi itu kesalahan oknum, bukan sistemnya. Sistem DPR tetap penting. Kalau ada yang salah, ya kita sebagai rakyat juga harus kritis, kasih masukan, bahkan berani menegur wakil yang kita pilih. Lagi pula perubahan nggak bisa instan. DPR memang masih banyak kekurangannya, tapi kalau rakyatnya aktif dan wakilnya juga serius, pasti bisa lebih baik. Jadi jangan langsung anggap DPR nggak mewakili rakyat sama sekali. Aku ngerti juga maksud kalian, tapi tetap aja rakyat itu maunya DPR kerja nyata, bukan janji manis. Kalau rakyat harus terus kritis, bukankah itu artinya DPR belum maksimal dalam menjalankan tugas? Benar, kita nggak bisa nutup mata bahwa banyak kebijakan yang akhirnya bikin rakyat kecewa. Kalau wakil rakyat benar-benar mendengar suara kita, seharusnya kebijakan itu berpihak pada masyarakat kecil, bukan pada kelompok tertentu aja. Jadi intinya, DPR memang ada dan penting, tapi kualitas orang-orang di dalamnya harus diperbaiki. Kalau enggak, DPR cuma sekedar simbol bukan benar-benar penyambung lidah rakyat. Terima kasih telah menonton channel kami. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa berunding di kolom komentar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are